back Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Mantap. Yes, masih bersama dengan Vi di sini. Oke. Nah, di sini kita pengen gue pengen bahas sedikit deh mengenai animenya. Vi, lu nonton juga untuk animenya ya? Nonton. Nungguin nggak yang terbaru nih, ada movie-nya yang Hathaway Flash? Wih, gila, jadi ngomongin Oh anime. iya, kalau itu Tapi ngikutin, Vi, yang nungguin nggak tuh? ngikutin sih, walaupun ya terakhir sempat ngikutin, tapi kalau yang sekarang masih agak bolong-bolong lagi. Oh, bolong-bolong. Iya, aku juga sih. Terakhir kali itu aku ngikutinnya yang IBO, yang Iron Blooded Orphans itu sih. Tapi itu buat penonton Smart Viewers sih ya, bener. Buat Smart Viewers. Smart Viewers ya. Buat Smart Viewers yang lagi di rumah, kalau misalnya memang pengen mulai dari Gundam, kalau zaman gue tuh zaman 2000-an mungkin bisa mulainya di Gundam Seed. Buat anak 90-an mulai bisa mulainya di Gundam Wing. Tapi kalau buat anak 2010-an aku nyaranin pasti tetap Iron Blooded Orphans sih. Gitu. Kalau mau yang Gundam Double O itu terlalu politik banget jadinya. Iya. Mungkin orang yang baru pengen mulai masuk itu udah kayak ya? aduh gitu kan, kayak apa sih nih gitu. Tapi mending better dari IBO karena itu bisa di reach-nya banyak di platform streaming online sih gitu. Nah, buat dari Vi, balik lagi ke Gunpla. Gunpla yang paling pertama lu rakit apa sih? Ya tadi seperti aku cerita, SD kayaknya SDBB ya waktu itu. BB itu maksudnya Udah apa? lama. BB. Kan SD itu ada macam-macam. Oh, ada macam-macam lagi ya? Maksudnya SD-nya itu jadi detailnya. Kalau yang lama itu istilahnya BB, SDBB gitu. Oh, aku Kalau tahunya kan SD sekarang SDEX yang terbaru sekarang. Ya itu cuma SD itu kan memang super deform, cuma istilahnya aja. Maksudnya detailnya aja. Kalau yang lama itu BB kayak gitu. Jadi detailnya kalau dibalik itu belakangnya masih agak bolong-bolong gitu loh. Plastiknya, jadi dia nggak masih detailnya. Udah lama banget sih itu memang. Detailnya juga beda. Untuk dari serinya, seri apa waktu itu? Ingat nggak? Itu kalau seingatku antara kalau nggak Zaku, ya Zaku tuh? 78, iyalah kan Iya. pandat lah ya waktu itu kan zaman itu. Oke. Nah, Itu yang untuk pertama kayak gitu. Kalau untuk yang sekarang, untuk yang sekarang apa yang lagi dikerjakan sekarang ini? Ada yang lagi OTW nggak nih? Misalnya lagi MG nih berhari-hari belum selesai nih sampai sekarang. Ada OTW nggak? Ya ini yang paling terakhir ini. Oh ini? Ini. Masih OTW nih yang unicorn? Baru banget selesai. Belum final sih, tapi udah selesai, cuma masih proses gitu. Ya ini yang paling terakhir. Si unicorn ya? Baru aja. Oke. Wow. Nah, Vi, seperti yang tadi belum keluar. Belum keluar ya. Nah, Vi, seperti yang tadi kita mention di segmen sebelumnya, mungkin boleh dong, Vi ada ngambil salah satu atau salah dua gitu yang Gundam boleh nanti ditunjukin sekarang nih buat ke Smart Viewers. Gitu. Oke, boleh. Bayangan. Ya aku ambil yang ada di ruangan ini aja yang. Oke. Nah Kak, coba kita mau lihat dari yang pertama nih Kak. Wah, ada Zaku men. Ini ya. Iya Kak, wih keren banget. Ini yang Zaku 2 yang Gundam apa nih Kak? Kan ada macam-macam tuh, ada yang Gundam Origins, ada yang Gundam apa ya? Yang Gundam yang jadul. Kalau di serinya ini seri apa nih? Ini di Origin ini. Oh, yang Origin ya? Grade-nya apa nih Kak, yang Gundam Zaku ini? Kalau yang aku pegang ini MG. Oh, MG ya? Tapi dia memang kebetulan yang versi clear version. Cuma ini pas di ruangan ini aku ambil. Jadi dalamnya transparan ya, luarnya gitu? Luarnya transparan. Dari itunya. Iya, kelihatan sih dalamnya ada hitam-hitam kayak apa? Lucu ya? Apa sih namanya? Kerangka dalamnya lah, skeletonnya. Iya, inner frame-nya kayak gitu. Inner frame-nya. Keren banget. Terus itu yang putih itu yang unicorn ya, Kak? Unicorn. Iya, yang putih itu. Yang ini. Ya. Iya, ini yang lagi di belakang ya. Oh, lagi OTW ya. Oh, tanduknya belum ada tanduknya ya. Lagi OTW. Belum pasang, belum selesai. Belum pasang. Lagi proses lah. Ada yang satu lagi Kak, ada tadi?
Apa? Nah, itu apa nih? Ini RX78. RX78. Ini HG, ini RG. Oh, HG. Itu yang merah Gelap apa ya? Kak? Yang kanan, Kak? Sorry, gelap. Yang merah kanan ini. Ya. Oh, enggak. Oh, ini apa nih? SD ya? SD kah? Gelap ya. Oh, ya SD. Zakunya kok lucu. Ini Zaku. Yang udah di-repaint. Gelap sih, gelap. Tapi kelihatan maksudnya. Nangkep. Ini Zaku SD-nya kok lucu sih bentuknya. Maksudnya udah ini SD, Kak? Ya, ini yang SDEX. Emang ya lebih yang model paling terbaru SDEX. Tapi udah di-repaint, udah aku repaint kemarin. Yang di poni. Jadi metalik kayak gitu kan. Warnanya itu loh. Marun nggak marun juga ya. Oh, itu yang pakai ada shield-nya di belakang itu RX78 juga, Kak? Ini. Iya, ini HG, ini RX78. Tapi di repaint. Ini yang di repaint. Ini HG, ini RG. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ada Gundamnya. Kelihatan ya, oke ya. Mantap, wih. Sebenarnya ciri khasnya Gundam tuh apa sih, Kak? Ini HG-nya, ini RG-nya udah di repaint. Kalau nggak di repaint, kenapa? Gitu. Ciri khasnya Gundam tuh apa sih sebenarnya? Yang bisa bikin kita katakan, oh ini Gundam gitu. Kalau Gundamnya itu sebetulnya ya yang ini. Yang modelnya kalau bisa dibilang... Oh, kayak ini, kayak samurai. Dia kayak robot. Kalau kata orang kayak samurai. Samurai? Oh iya. Kak, soalnya... Mana kayak samurai. Gini Bu, soalnya dulu saya kan ngikutin Gundam ya. Katanya tuh sejarahnya memang untuk dari kepalanya Gundam sendiri itu dibuat terinspirasi dari kan kalau Shogun samurai zaman dulu kan ada yang pakai full body armor gitu kan. Ada yang kepalanya pakai ditutup jadi kayak Oni gitu kan. Oni itu kayak demon. Nah, itu makanya kepalanya tuh yang RX78 iya, itu benar. mirip sama kayak Oni, ada kayak hidungnya terus kotak. Itu dia mirip kayak demon, tapi sebenarnya kalau mau dibilang orang biar nyadar, beli Gundam. Kayak Oni sih, sebenarnya bukan, nggak bisa dibilang gitu. Cuman originsnya terinspirasi armornya itu dari samurai Jepang yang dulu yang full armor gitu. Gitu. Ya, ternyata ya, tapi cukup nggak kelihatan dengan loh. Gundam. Nggak kelihatan loh Kak dari tadi. Nggak, apa sih armornya itu nggak kelihatan. Nah, Vi, kalau lu kamu hitung sendiri nih, dari untuk sebenarnya buat orang yang pengen mulai Gundam juga, ini sebenarnya bukan hobi yang bisa dibilang murah-murah juga sih, gitu kan. Sebenarnya butuh investasi. Butuh lumayan juga karena untuk yang paling terjangkaunya ini sebenarnya yang SD dulu pertama kali aku beli tuh sekitar 90 tuh ada, tapi sekarang kayaknya udah 100-an ya nggak sih? Untuk yang SD tuh 120 harganya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang itu. Yang paling affordable. Makanya tergantung, kalau yang SDEX dia memang yang terbaru karena detailnya lebih detail. Kalau Gunpla itu sebetulnya kita ngomong harga itu sangat tergantung sama detailnya. Semakin detail dan semakin banyak parts-nya itu harganya emang biasanya semakin tinggi. Tapi kalau sebenarnya SD ada juga yang masih di bawah 100.000, 90-an. SDEX biasa itu standar tuh sudah lumayan juga. Ya memang detailnya ya nggak sedetail yang SDEX. Bedanya di detail aja kok. Oh, itu yang menentukan. Tapi kalau dibilang mahal, kalau dibilang lumayan tinggi tuh balik lagi ke pembandingnya apa sih kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan kayak action figure, ini sih dibilang jauh di bawah ya. Itu tergantung lagi sih pembandingnya apa. Jauh di bawah. Oke. Nah, yang salah balik satu lagi lah, aku rasa kalau harga itu range-nya luas. Benar. Range-nya tinggi. Mulai dari 200.000 aja sampai puluhan jutaan ada kalau Gundam ini. Aku pengen mention juga terkait dengan aku nggak tahu ya, tapi mungkin dari V juga bisa bantu. Kalau misalkan yang bikin salah satu tren untuk merakit toys dari awal itu sebenarnya
bisa dibilang mungkin kalau untuk di Amerika bisa bilang Lego kali, tapi kalau untuk tren yang mulai dari Jepang kayaknya Gundam nggak sih? Mungkin kalau untuk yang dulu awal-awal nggak ada yang mulai rakit-rakit, cuma Gundam juga ya yang rakit benar-benar per detail. Kalau Lego sebenarnya lebih ke untuk Bangunan. anak-anak Iya. di awalnya nggak sih? Tapi kalau untuk Gundam sebenarnya udah bisa ke dewasa. Sedang orang yang Gundam original aja itu udah ceritanya tragedi. Kalau dari Vi ngeliatnya gimana nih? Untuk tren Gundam pertama kali yang bikin toys rakit, sebenarnya Gundam nggak sih? Bener nggak sih? Kalau menurut Vi gimana? Kalau menurutku sih kalau untuk Gundam sama sebetulnya sih nggak Gundam aja ya. Ada kan model kit, model pesawat, itu kan juga ada mobil. Cuma bedanya kalau Gundam ini memang kan dia mekanikalnya lebih banyak. Iya, artikulasinya. Terus ada artikulasinya. Terus kalau kita ngomong yang kendaraan model kit lain kan artikulasinya nggak terlalu main banyak. Cuma memang karena kebetulan filmnya itu ada ceritanya itu di Gundam, jadi lebih mengenal lah kalau kita mainnya di Gunpla dahulu kayak gitu. Kalau Lego sih iyalah, kita dari kecil kan emang taunya Lego. Iya. Justru dulu awalnya kan dari Lego terus suka main kerajinan tangan, terus dikasih Gunpla jadinya ya seru-seru aja. Dari Vi sendiri ada ngerakit di luar Gundam? Kan ada yang paling terbaru tuh, wah aku demen banget sih yang Ultraman tuh buat ada kan Ultraman yang terbaru tuh yang dari Netflix punya rakitannya, wah itu cakep banget sih kelihatan, cuman ya udahlah agak harganya udah kayak harga AMG ya udah nanti deh. Ada rakit-rakit di luar Gundam? Kalau untuk saat ini sih sempat nyoba, iya. Cuma karena sekarang fokusnya masih di Gunpla, ya masih banyakan di Gunpla kayak gitu. Soalnya kembali lagi kalau jujur ya, masalah harga, bisa dibilang kalau kategori Gunpla ini lebih ekonomis juga dibandingkan kayak tadi. Ultraman tuh lebih mahal. Iya. Terus kayak model-model yang lainnya itu lebih mahal. Ada juga Star Wars yang di model itu juga ada, tapi harganya juga lebih tinggi. Oke. Nah kan ini udah ngomongin price, aku penasaran banget sama karakternya. Nah itu ada apa aja sih ya kan, mungkin kalau orang-orang yang kayak aku nih yang cuman baru pertama kali lihat gitu kan kelihatannya mukanya sama aja semua. Wah, cuman bedanya di warnanya doang atau di apa. Gimana ceritanya? Nah iya maksudnya apakah ada jenis-jenisnya tuh kayak gimana aja gitu, di jenis karakternya. Karakternya maksudnya apa sih? Gue juga bingung deh. Ini loh, Gundamnya atau karakter human di animenya? Gundam ya, bukan human di animenya. Kan kalau kita lihat, kalau ini kan dari sudut pandang aku ya, itu kan gimana jelasinnya ya, berdiri tegak terus gitu kan. Terus yang bawa spesial dia bawa pedang lah, atau dia bawa apa gitu. Karena ada nggak sih selain gambaran dengan pedangnya itu gitu, aku bener-bener kayak apa ya, aku lihatnya mirip semua kok, cuma beda di warna doang, beda di kepalanya gitu. Apakah ada yang lain gitu, yang apa aja sih sebenarnya jenis-jenisnya? Untuk di model kit yang Gundam ini, sebetulnya sih kalau mau disimpelkan itu gampang, ada dibagi dua aja sih, mau tokoh yang antagonis atau protagonis, paling gitu aja. Iya gitu ya, paling gampang. Soalnya kalau dari ceritanya itu sesimpel itu. Ceritanya. Cuma memang kan setiap kisah itu ada tokohnya masing-masing, yaitu makanya banyak banget. Cuma kalau mau disimpelkan ya tinggal pilih mau yang antagonis atau protagonis itu aja, mau jagoannya atau yang musuhnya aja. Sebetulnya segampang itu. Cuma dari sudut itu doang. Oke. Mungkin gue mau simpelnya. Gue mau menambahkan kali. Mungkin kalau misalnya ada pembeda juga yang ada yang bentuknya kayak kaki 4 juga sih. Ada yang kayak di Gundam Seed kan ada tuh yang kaki 4 tuh, yang kayak harimau. Ya pokoknya ada yang sayapnya gitu lah.
Macam-macam sih Hana, soalnya kalau di Gundam tuh ada yang bentuknya kayak human form, ada yang kayak animal form, ada yang battleship, ada yang bentuknya kayak pesawat juga, banyak sih modelnya. Ada juga yang bahkan Gundam yang modelnya human form tapi bisa transform jadi kapal, jadi pesawat gitu. Modelnya sebenarnya macam-macam sih Hana. Ada yang bisa satu paket Gundam itu ada yang bisa diganti part senjatanya. Jadi ada satu Gundam bisa berubah jadi 3 Gundam, macam-macam sih. Jadi memang untuk dari Gundam mungkin teman-teman sebenarnya kalau dari V mau nyaranin ada nggak kebayang gitu kayak top of mind buat orang yang pengen mulai Gundam dari grade apa dengan model apa gitu, seri apa. Jadi misalnya kalau aku pribadi nyaraninnya mungkin buat teman-teman yang baru pengen mulai coba HG-nya Gundam IBO yang Barbatos. Kalau aku itu sih, kalau misalnya orang pengen kayak langsung wow gitu ya. Kalau buat SD sih sebenarnya SD manapun menurut aku ya sama aja lah. Tapi kalau pengen harga yang Barbatos aja sih kalau aku. Kalau dari V ada nggak? Sama sih. Kalau yang versi terbaru, memang kalau ngomong Barbatos itu kan ceritanya juga masih tergolong baru dan ceritanya emang bagus. Jadi buat kayak pemula bisa deh mulai rakit Barbatos dulu. Itu memang simple partnya, simple dan bentuknya itu mungkin bisa dibilang keren ya, bagus ya. Detail-detail mekaniknya itu keren lah dia. Terus juga kalau dari segi harga pun juga oke, harganya oke. Artikulasinya juga oke, memang bagus. Terus dan dia kan termasuk keluaran baru. Emang Gundam baru ini beda, lebih dari kualitas plastiknya juga lebih bagus, dari manual guide-nya juga lebih jelas. Jadi aku sarankan sama dari Ibo itu Barbatos oke. Terus kalau SD saran sih ya SD yang terbaru ya SDEX itu. Oh SDEX itu ya. Bisa coba. Oke, itu ya smart viewers buat kalian yang penasaran pengen coba pertama kalinya, itu sudah ada dapat saran-sarannya ya. Yes, itu. Ya, atau kalau yang mau paling standar bisa coba di HG-nya RX78 ya, kan kayak benar. Utama ya, orang pasti kenal gitu loh. Benar. Kayak soalnya kalau misalnya searching Gundam di Google atau manapun juga pasti yang keluar pertama. Memang dia keluaran terbaru tuh HG-nya juga. Betul. Gitu. Nah, itu dia smart viewers ya. Jadi keluaran yang terbaru juga dia detailnya keren. Oh iya. Sorry, Vi. Rada yang terbaru ini delay makanya kita rada nabrak ya. Makanya rada nabrak waktu mau jawab. Oke, nanti kita lanjut di episode berikutnya deh. Di episode berikutnya, di segmen berikutnya. Oke, smart viewers itu dia ya. Jadi kalau buat teman-teman pengen mulai bisa dari sebenarnya memang sepakat dari aku sama dari Vi, mulainya dari Gundam Iron Blooded Orphans. Entah kalian mau nonton animenya dulu biar paham atau mau main Gundamnya dulu baru nonton animenya, silakan. Itu dia ya. Nah, habis ini tentunya kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Vi. Pokoknya smart viewers yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.